Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam acara ibadah online Zion Church of Christ. Saya mengucap syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama datang di hadiratnya, datang di hadapannya, membawa syukur kita, membawa hati kita untuk kita beribadah di hadapannya. Dimanapun kita berada pada hari ini, dimanapun kita beribadah hari ini, saya percaya itu tidak menjadi batasan bagi kuasa Tuhan mampu untuk melawat kita semua. Maka saya ajak untuk kita semua hari ini datang padanya dengan hati yang terbuka, supaya kita benar-benar fokus dan tertuju hanya kepada hadirat Tuhan, dan supaya kuasa Tuhan dapat bekerja dengan sempurna di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah pada hari ini Engkau memberikan kepada kami satu hari yang baru lagi Tuhan, untuk kami datang di hadapan-Mu, untuk kami beribadah di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Dan dimanapun kami berada hari ini Tuhan, bersama-sama dengan keluarga kami yang menyaksikan acara ini, kami berdoa ya Bapa. Kami buka hati kami buka hidup kami Tuhan, untuk jamahan-Mu, untuk kelawatan-Mu Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kami. Ubah hidup kami Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Dan di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap beribadah di hadapan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Engkau Tuhan yang layak, terima setiap pujian dan pengagungan kami. Thank you Jesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu, agung dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Ajaiblah karya-Mu, agung dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yesus, Engkau layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, agung dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu,
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama-sama dengan lebih sungguh lagi kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, oh layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, oh layak disembah, layak disembah, layak disembah. Benar Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Tuhan, kami memuji-Mu Yesus, kami muliakan nama-Mu besar. Hosana, Hosana bagi nama-Mu. Oh, 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 layak ditinggikan, layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Tinggi, tinggi nama-Mu dipuji. Oh, 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 oh. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang menguatkan kami di dalam kesesakan, Engkau yang memberikan harapan di dalam kegelapan, Yesus. Thank you Jesus, thank you Father. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya baduku. Kau kuatkan aku
buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Oh Yesus, Kau Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Oh, oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Yesus, oh, Engkau Allah Immanuel. Kau Immanuel. Kau kuatkan aku. Kau beriku harapan Tuhan. Yesus, nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Kaulah harapan kami, Kaulah kekuatan kami. Haleluya.
pengharapan, Kau beriku kekuatan di setiap musim hidupku, Tuhan. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur, haleluya. Tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Kau batu karang yang teguh, Kaulah perisai kami, kekuatan di hidupku, hanya Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Sing it up. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku akan hidupku akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Sama-sama kita katakan, selama ku hidup, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam
serahkan hidupku. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Doa kami kita semua selalu berada dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kita selalu diberkati dengan kesehatan, kita boleh kuat dalam kondisi apapun, dan kita bisa mengucap syukur untuk setiap berkat yang kita terima. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Mei. Sepanjang bulan Mei kita telah bersama-sama belajar mengenai integritas, bagaimana kita berintegritas di tengah kehidupan bermasyarakat kita. Dan pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca renungan minggu ini yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1. Mari kita baca bersama Mazmur 119 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dari firman Tuhan ini kita boleh sama-sama belajar untuk kita selalu taat, untuk selalu hidup menurut firman Tuhan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan pagi ini juga mari kita bersama-sama siapkan hati untuk berdoa bagi pokok-pokok doa yang sudah dituliskan oleh teman-teman kita. Mari kita bersama hati dalam doa. Yang pertama, Tuhan, kami mau menyerahkan rekan-rekan kami yang berdoa untuk keuangan kantor mereka agar selalu stabil selama masa pandemi ini dan mulai melewati situasi sulit sampai selesai masa pandemi ini. Berdoa Tuhan semuanya boleh stabil, semua keuangan boleh baik dan boleh menjadi berkat bagi setiap karyawannya ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan kami yang rindu bisnis mereka di Manado boleh berjalan lancar. Kau berkati bisnis mereka ya Bapak. Semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh Kau berkati dengan luar biasa ya Bapak. Kami juga menyerahkan teman-teman kami yang berdoa untuk kesehatan mereka selama masa kehamilan mereka ya Bapak. Kau berkati mereka sehat sempurna, ibu dan bayi yang dikandung boleh sehat sempurna, sama suami Kau berkati dengan kebahagiaan selalu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada bersama kami juga mengucap syukur untuk setiap doa-doa yang sudah Kau jawab ya Tuhan. Yang pertama kami bersyukur Tuhan untuk penawaran biaya tender yang sudah disetujui. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan ya Bapak. Biar proses ini Kau berkati berjalan lancar terus ya Bapak.
Kami juga bersyukur Tuhan untuk pembayaran proyek yang sudah terrealisasi. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ya Bapa. Biar melalui kesaksian ini, siapa yang boleh semakin dikuatkan imannya, boleh semakin mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap doa, setiap pujian syukur ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Saat ini, mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita segera masuki sesi jemaat kudus yang akan dilakukan dalam firman Tuhan. Kita bersama-sama siapkan hati kita angkat pujian ini. Sama-sama kita siapkan hati kita, sambut tubuh dan darah Yesus, sambut kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan setiap kita. Amin. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Puji nama Tuhan, selamat pagi. Kembali kami menjumpai saudara di hari Minggu ini. Saya percaya dan saya selalu mengucap syukur segala kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa terjadi bagi kehidupan Anda dan saya. Dan di pagi hari ini, sebagai ucapan syukur kita, Tuhan telah memberikan hari yang baru buat kita. Kembali buat kita juga bersyukur, kita akan masuk terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita mensyukuri bahwa kita punya Tuhan yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Allah yang hebat, Yesus Kristus Allah yang luar biasa. Yesus Kristuslah yang telah menjadikan kehidupan kita di bumi sama seperti di sorga. Kita mengimani bahwa situasi-situasi yang saat-saat ini apapun yang kita hadapi, tetap percaya bahwa kebaikan, kemurahan, dan pertolongan Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita. Kita mau siapkan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.
Dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, kami percaya bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami luar biasa, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya bahwa kami telah dipilih, kami telah dijadikan milik-Mu Tuhan. Dan Kau telah menebus kami dengan korban tubuh-Mu, curahan darah-Mu. Maka kami mensyukuri di hari Minggu ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami mau naikkan pujian penyembahan kami, yaitu melalui doa-doa kami, melalui kata-kata kami dengan kata-kata iman kami di dalam Tuhan. Dan kami mempercayai bahwa kuasa yang besar terjadi bagi setiap kami. Aku berdoa, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Dan hari ini kami mempercayai selalu kebaikan kemurahan Tuhan bersama keluarga kami berlimpah senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus untuk kami diingatkan kembali bahwa segala dosa kami sudah diselesaikan. Kami berdiri hari ini karena kemurahan Tuhan, dan kami memiliki jaminan bahwa kami punya hidup yang kekal. Suatu hari akan dikumpulkan dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mau angkat roti ini terlebih dahulu di atas kepala, dan kita mengimani bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan bagi setiap orang yang bergantung dan berharap pada Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita angkat roti ini atas kepala. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi. Aku tolak pikun, aku tolak lumpuh, aku tolak koma, aku tolak terkapar di ruang ICU dalam nama Tuhan Yesus mulai hari ini. Segala penyakit, segala penderitaan, segala ketakutan sudah diangkat dan diselesaikan di atas kayu salib. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan yang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus di atas kepala kita. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah yang tercurah di atas kayu salib. Darah yang tercurah sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, kami saling mengasihi, kami saling mengampuni. Kasih mula-mula senantiasa ada bersama dengan keluarga kami. Yang kedua, oleh darah domba Allah, darah Yesus. Maka mulai hari ini bersama keluarga, nama kami tercatat, termeterai sebagai warga surga. Kami dijaminkan punya rumah di surga. Kami dijaminkan punya rumah di bumi, tidak akan mengembara. Di mana saja berada melangkah, dijagai pasukan malaikat. Aku tolak santet kuasa gelap, tuyul, dukun-dukun, roh jahat dilumpuhkan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengimani yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, bahkan di dalam pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sama-sama telah kita makan dan telah kita minum darah Yesus, itu memberikan satu jaminan keyakinan buat kita bahwa kita ada di dalam proteksinya Tuhan. Tuhan Yesus ada di dalam kita ada di dalam Tuhan Yesus. Tentu juga memberikan perintah buat Anda dan saya, dimanapun saudara berada saat ini, dimanapun saudara mengikuti siaran ini, yaitu kita mau angkat sakramen minyak ini. Tuhan yang memberikan perintah para murid, yaitu untuk memakai sakramen minyak ini, mendoakan orang sakit, mengusir setan-setan. Dan saya percaya bahwa begitu banyak hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sediakan, dan Tuhan perlengkapi setiap muridnya, termasuk Anda dan saya yang pagi hari ini juga mengikuti ibadah online ini. Mari sama-sama kita angkat minyak ini dengan iman. Sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan mulai hari ini. Pasukan malaikat surgawi hadir, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Kami tolak setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa gelap, roh jahat. Kami lumpuhkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara, dan juga bisa oleskan kepada setiap anggota keluarga yang bersama dengan saudara saat ini. Karena kita ada di rumah, tentunya setiap orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita boleh berikan minyak, urapi mereka. Lepaskan kata-kata berkat, perintahkan kuasa Tuhan terjadi, dan usirlah segala kuasa kegelapan, roh jahat, bahkan hal-hal yang
bukan dari Tuhan, kita percaya bahwa itu tidak akan tinggal di dalam diri kita. Tapi roh Tuhan akan selalu menghidupkan kehidupan kita untuk kita hidup di bumi sama seperti di sorga. Puji nama Tuhan. Baik, kita sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu saya mengatakan bahwa segala hal yang baik itu sajalah yang terjadi bagi kehidupan kita. Dan kita mengimani Tuhan kita merancangkan segala hal yang baik bagi kita. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami begitu diberkati. Kami sudah masuk di dalam pujian dan penyembahan. Kami menikmati hadirat Tuhan. Ada bersama dengan kami. Bagaimana lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Dan kami juga mempercayai bahwa di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, juga lawatan Tuhan juga terus terjadi. Dan kami percaya bahwa apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami bukan rancangan yang jahat, tapi rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dan di hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Karena kami percaya bahwa setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Dan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Maka kami bersyukur Tuhan kalau kami diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan bersama keluarga kami. Dimanapun kami saat ini berada, kami percaya bahwa sambil di dalam kami menyaksikan atau mengikuti acara ibadah online ini, kami dalam berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saya mengucap syukur selalu bahwa kalau pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu, dengan saudara, saya selalu berdoa bahwa keadaan saudara adalah baik-baik saja. Saya berdoa bahwa hati saudara tetap bergirang, karena firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka percayalah bahwa ketika kita percaya ada Yesus yang bersama kita, kita di dalam Yesus, hati kita bergelora, kita selalu bergirang dan kita selalu bergembira, karena kita punya penjamin yang hidup di dalam kehidupan setiap kita. Nah, di hari ini saudara, kita masih di dalam bulan Mei tentunya, di mana saya sudah berjanji sama saudara sepanjang bulan Mei ini kita akan terus berbicara dengan tema satu bulan kita, yaitu adalah tentang integritas. Di mana setiap minggunya kita ada judul-judul yang berlainan. Nah, judul untuk minggu ini adalah tentang ini, yaitu tidak perlu berbohong. Karena bicara mengenai integritas, itu juga tersangkut dengan area ini. Saya berbicara mengenai integritas, artinya tentang nilai, itu berbicara mengenai yaitu sesuatu yang kita praktekkan di dalam hubungan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini tidak terkait dengan masalah apakah kita masuk surga atau tidak masuk surga, tapi yang jelas di dalam nilai yang kita praktekkan itu akan terhubung. Bahkan apakah kita jadi efektif atau tidak efektif sebagai pemberita kabar baik, tergantung nilai-nilai apa yang kita mau terapkan. Karena banyak orang pikir bahwa nilai nggak penting, yang penting kuasa. Saya percaya kuasa. Saya seorang pendeta yang bergerak di dalam kuasa. Tapi juga harus diingat, Tuhan memberikan kita keseimbangan. Artinya, di dalam kuasa juga ada etika yang Tuhan sediakan buat kita lakukan. Nah, saya mau mengajarkan bagian ini buat setiap kita, agar kita sebagai anak Tuhan bergerak, yaitu seimbang di dalam apa yang firman Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita. Nah, baik, tolong dicatat baik hari ini, siapkan catatan saudara, judulnya tak perlu berbohong. Sorry, kalau mungkin nantinya ada yang beberapa dari antara saudara mungkin dari bagian firman Tuhan ini yang mengena, menegur, saya berdoa Roh Kudus menjamah hati kita agar kita tetap sukacita. Justru dengan firman Tuhan ini kita menjadi mawas diri dan kita mau merubah hidup kita. Karena saya percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan mengubahkan setiap orang di dalam kehidupan mereka. Kita buka dulu di dalam Kolose pada pasal 3. Kolose 3 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Di layar saudara ada ditampilkan, saya bacakan buat saudara. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Nah, tanpa terasa kita sudah 10 minggu, ya kita tanpa terasa ya, sudah 10 minggu kita mengadakan ibadah hari Minggu secara online. Itu ditambah lagi dengan ibadah Jumat Agung, dan ibadah kemarin yang kita rayakan adalah ibadah kenaikan Yesus ke sorga. Nah, saudara, pada saat kita rutin mengikuti ibadah secara online, maka tanpa terasa ada suatu perubahan yang harus kita jalani, di mana semuanya tidak lagi berjalan
seperti biasanya yang kita jalani. Ya, dulu dengan sekarang, ini ada perubahan. Pada waktu kita sebelum ibadah online dengan sekarang setelah kita beberapa minggu menjalani ibadah online. Sekarang kita diwajibkan untuk memahami dunia media. Ya, kita dipaksa, dalam artian diharuskan untuk kita paham akan media, khususnya internet. Dan itu menjadi lebih intens lagi di dalam kehidupan kita. Nah, semenjak protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka mau tidak mau ada perubahan yang terjadi, yaitu kita merubah pola yang mungkin tidak biasanya kebanyakan orang lakukan. Pada saat virus ini merebak, yaitu kita diwajibkan, misalkan untuk mencuci tangan. Betul ya? Kita diwajibkan untuk menjaga kebersihan. Kita juga diwajibkan untuk mengatur pola hidup yang sehat, agar sistem imunitas kita tetap terjaga dengan baik. Lalu kita juga wajib sekarang untuk memakai masker. Bersedia untuk diukur suhu tubuhnya bila mana mau masuk ke suatu toko swalayan, ya kan, atau masuk sebuah restoran yang pesanan take away, atau ketika kita berbelanja di pasar sebagaimana pemerintah telah berikan aturan tersebut. Artinya gini, ada suatu kebiasaan yang diharuskan untuk berubah sekarang. Ini kan saudara bisa lihat, bahkan kalau kita nggak pakai masker, kita nggak bisa masuk ke dalam swalayan, kita dilarang dan di stop di depan. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk melihat situasi ini? Apakah kita menjadi kesulitan ataukah sebaliknya? Justru kita berkata, ini luar biasa. Saya berani berkata bahwa dengan situasi ini, justru seharusnya kita berkata, luar biasa, ini amazing. Kenapa saya berani berkata bahwa situasi ini adalah situasi yang hebat dan situasi yang luar biasa? Karena dikarenakan virus ini, kita dapat melihat adanya global lockdown di seluruh dunia. Ya, seluruh dunia sekarang lockdown gara-gara virus ini, saudara ya. Tetapi juga di sisi yang lain, terjadi yang namanya global connection. Karena saya percaya, belum pernah sekalipun kita melihat bahwa umat Tuhan dapat terkoneksi, dapat terhubung seperti sekarang ini di seluruh dunia. Di mana-mana sekarang orang-orang saling terhubung melalui media, melalui internet dari berbagai macam platform di media. Saya tidak perlu menyebutkan aplikasinya apa saja, saudara pastinya sudah tahu. Nah, dengan aplikasi tersebut, media ini, sekarang kita bisa terkoneksi dengan semua orang. Dan kita memang harus terkoneksi. Nah, ini hebatnya luar biasa. Makanya suatu perubahan konsep yang bergerak dan menjadi berbeda. Ini perubahan kemajuan dan ini sangat berbeda sekali. Dan sesungguhnya Tuhan bukan sedang menghukum, tetapi Tuhan sedang memulihkan gerejanya, yaitu menjadi gereja tanpa tembok, di mana orang Kristen di seluruh dunia sedang menaikkan doa bersama untuk seluruh orang di muka bumi ini. Semua orang Kristen sekarang, lihat baik, menyampaikan firman Tuhan juga untuk semua orang yang mana sekarang tanpa dibatasi lagi oleh denominasi. Dan ini yang disebut dengan gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sesungguhnya. Artinya tanpa ada batasan lagi. Tanpa ada lagi yang mengatakan bahwa gereja A yang benar, gereja B yang lebih baik. Tapi semua yang sekarang menyuarakan tentang satu, yaitu menyuarakan suara Tuhan, menyuarakan suara kebenaran. Nah, pintu-pintu gereja, kalau kita lihat sepertinya harus ditutup ya, sampai hari ini. Tapi justru, saudara lihat kebaikannya. Yang terjadi adalah apa? Mimbar-mimbar rumah menjadi terbuka di mana-mana. Para pembicara-pembicara baru yang menyampaikan firman Tuhan sekarang bermunculan. Menjadi terbuka kesempatan, yaitu kesempatan apa? Kesempatan penginjilan untuk bergerak menyampaikan pesan-pesan Tuhan sampai ke ujung bumi. Sesuai dengan Matius 28, betul ya? Bahkan sesuai dengan Kisah Rasul pada pasal yang pertama juga dikatakan demikian. Apakah ini kebetulan? Tentu saja tidak, saudara. Tidak ada yang kebetulan. Apakah kita bertanya, virus ini adalah hukuman Tuhan? Oh, saya harus berhati-hati untuk tidak menjawab sembarangan mengenai hal ini, saudara. Saya tidak percaya bahwa Tuhan menghukum. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Karena Alkitab juga mengatakan bahwa bumi rusak bukan karena apa-apa, melainkan karena manusia yang terlibat di dalamnya. Tetapi melalui situasi yang negatif sekalipun, Roma 8:28 berkata bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu saya katakan tadi dari awal, bahwa tetap
Tuhan akan mendatangkan yang namanya kebaikan di situasi yang sulit sekalipun dia tetap dapat mendatangkan kebaikan. Ini jugalah yang terjadi pada saat kita menjadi manusia baru. Maka perubahan-perubahan yang terjadi juga adalah maka kebiasaan serta tingkah laku kita juga diubahkan dari sehari ke sehari. Untuk apa? Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Ingat kata-kata ini. Kita diubahkan untuk kita memperoleh pengetahuan yang benar. Karena, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau seseorang tidak berpengetahuan, maka dia tidak dapat menjadi orang yang baik. Perhatikan baik-baik, saudara. Lingkungan hancur, sebuah komunitas hancur, bahkan sebuah bangsa hancur. Kenapa? Karena tidak adanya pengetahuan yang memadai orang-orang di dalamnya. Jangan sampai kita bergerak hanya karena faktor yang isu-isu yang beredar. Jangan sampai seseorang atau kelompok masyarakat bergerak hanya karena faktor hoax dan berita yang tidak benar. Makanya kenapa kita perlu yaitu memperoleh yang namanya pengetahuan. Kita perlu diubahkan dan kita perlu yang namanya belajar. Karena seseorang yang tadi saya katakan tidak berpengetahuan, dia tidak dapat menjadi orang yang baik. Tanpa pengetahuan bahkan dikatakan hati tidak dapat menjadi baik. Dalam Amsal 19, mari kita lihat pada ayat yang kedua dikatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Anugerah Tuhan, memang kita dibekali dengan anugerah Tuhan. Dan tahukah saudara bahwa anugerah Tuhan itu bekerja bersama dengan kehendak dan perasaan kita, dengan cara adalah apa? Kita memperbaharui akal budi kita. Ya, kehidupan orang percaya terus diubahkan akal budinya agar dia memahami Tuhan secara benar. Nah, karena itu saudara, sebagaimana pada saat penciptaan dunia, yang pertama, kalau kita lihat dalam penciptaan dunia, yang pertama diciptakan adalah terang. Tuhan pertama menciptakan terang. Maka dalam menjadi manusia ciptaan yang baru, maka yang pertama muncul di dalam diri kita adalah terang. Maksudnya apa? Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, yaitu bicara terang, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Untuk menjadi seseorang yang apa adanya. Itulah makanya orang-orang yang berintegritas adalah orang yang tidak perlu menutup-tutupi. Dia menjadi seorang yang apa adanya. Ya kan? Bedakan dengan Adam. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, dia mencari daun dan berusaha menutupi dirinya. Tetapi Adam sebelum jatuh dalam dosa, Alkitab mengatakan, Adam tidak ada yang perlu ditutupi. Dia terbuka, jelas terlihat. Dan dari sini saya katakan sama saudara, ini yang Tuhan inginkan, menjadi manusia baru. Artinya terang Tuhan terpancar dari diri kita. Dan kita menjadi seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ada sebuah contoh cerita saudara bahwa tentang hal ini, yaitu ada seorang pelatih football di sebuah university yang memutuskan untuk mengundurkan diri setelah dia mengaku karena telah memalsukan ijazah akademisnya, yaitu ijazah olahraganya. Lalu ada seorang perwira militer profesional mengaku bahwa rencana tanda jasa yang dia pakai ternyata itu bukan miliknya. Ada seorang pelamar pekerjaan yang menyatakan bahwa pengalamannya sebagai pengawas makanan dan minuman yang dia tulis dalam CV-nya atau kurikulum vitae-nya sebenarnya itu hanyalah pengalaman untuk membuatkan kopi di pagi hari di kantornya. Artinya apa dari contoh-contoh cerita ini? Ada begitu banyak orang yang cenderung untuk apa? Untuk melebih-lebihkan suatu informasi mengenai dirinya sendiri. Ya, kita cenderung menunjukkan bahwa kita punya kelebihan-kelebihan. Ya kan? Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya orang lain menjadi terkesan seolah-olah kita punya banyak kelebihan. Ya kan? Baik dalam resume pekerjaan misalkan, maupun dalam percakapan biasa. Pernah saudara ketemu dengan orang yang kalau ngomongnya gede banget, ngomongnya tinggi banget, dan gak mau kalah sama orang lain. Maunya dia yang paling hebat dan segala macam. Nah, sikap melebih-lebihkan itu kelihatannya tampaknya wajar ya kelihatannya bagi orang dunia. Padahal saudara, tindakan seperti itu sebenarnya beresiko sebenarnya. Kalau kita masih mempertahankan sikap seperti itu dalam hubungan kita, relation kita dengan orang lain itu beresiko sebenarnya. Saya pernah bertetangga dengan seseorang yang kalau ngobrol sama dia, ceritanya selalu berusaha hendak menunjukkan
segala sesuatu yang lebih dan hebat. Seolah-olah agar mendapatkan kesan, dia mempunyai banyak kemampuan. Ya, jujur saja saudara, saya ngobrol dengan orang yang seperti itu, perbincangannya menjadi tidak nyaman dan tampaknya membosankan. Ya, kalau kita terbiasa dengan sikap seperti itu, percayalah orang yang kita ajak bicara kalau kita melebih-lebihkan tentang diri kita, maka itu akan tampak membosankan dan tidak nyaman sebenarnya. Nah, pertanyaan seperti ini saudara, apa sih alasan seseorang itu berbohong sebenarnya? Karena judul kita adalah tidak lagi berbohong. Pertanyaannya, kenapa orang suka melebih-lebihkan? Kenapa orang maunya berbohong seperti itu saudara? Apa alasannya? Nah, saya mencatat saudara ada 6 alasan kenapa seorang berbohong. Yang pertama, karena itu kebiasaan. Ya, sudah terbangun pola di dalam kehidupan dia. Karena berbohong bisa menjadi itu bersumber dari kebiasaan yang rutin dia lakukan. Karena sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu jadi kebiasaan. Makanya kalau sekarang kita di rumah kan ada sesuatu yang berbeda kita lakukan sekarang selama sudah beberapa bulan. Menurut teori 21 hari, sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang itu jadi kebiasaan. Nah, sama dengan berbohong ini. Kenapa orang itu alasan dia berbohong adalah karena itu sudah jadi kebiasaan buat dia. Mereka yang memiliki kebiasaan semacam ini lebih suka mengatakan ketidakjujuran dibandingkan kebenaran. Bukan berarti dia nggak bisa ngomong kebenaran. Tapi pilihan dia lebih cenderung kepada yang namanya berbohong tadi. Nah, dimulai dari bohong seperti misalkan, ada orang dunia yang menyebutnya bohong putih katanya gitu. Dibilang mulai dari bohong putih, ya ada bohong demi kebaikan katanya. Nggak tahu deh, apakah ada bohong kebaikan gitu saudara. Menurut saya, bohong is bohong gitu loh saudara. Nah, dimulai dari bohong putih, terus dilanjutkan lagi dengan kebohongan kecil, cuman kecil kok gitu kan. Terus akhirnya berkembang menjadi besar. Nah, saat kita mencoba terus menutupi akan kebohongan tersebut, pada akhirnya kita pun akan bertanya-tanya, mengapa kita bisa terjerumus dalam situasi yang sulit seperti itu. Makanya sebenarnya tidak nyaman buat orang itu sendiri kalau kita mau terus mempertahankan hal-hal yang salah seperti itu. Nah, itu alasan pertamanya kenapa orang itu berbohong. Alasan yang kedua, kenapa seorang berbohong? Karena dia malu sebenarnya. Iya. Seseorang berbohong karena dia ingin menyembunyikan kejelekan atau kekurangan. Dia merasa ini sesuatu yang harus dia sembunyikan. Ya kan? Ini bisa saja berkaitan dengan hubungan masa lalunya. Ada sesuatu hal yang negatif di masa lalunya. Mungkin dia pernah punya masalah dengan mantannya kah? Dia pernah punya masalah dengan orang-orang dahulu di tempat tinggal yang lama kah? Ada dengan seseorang, masa kecilnya. Itu menjadi sesuatu yang buat dia tuh malu untuk diceritakan. Makanya dia coba pendam, ini rahasia terdalam dia. Dan dia tidak ingin diketahui oleh siapa-siapa. Dia simpan masa lalunya dia, istilahnya seperti itu. Saya cuma memberitahu bagi saudara, khususnya anak-anak muda nih. Anda kalau sebelum Anda menikah, pastikan dulu bahwa calon Anda itu sudah terbuka dan jujur menceritakan latar belakang kehidupannya. Ini penting sekali. Jangan dengan alasan, kalau saya cerita malu, ntar dia nggak jadi lagi sama saya. Justru harus terbuka di sekarang ini, di depan. Sebelum cincin dipasang. Sebelum, before you say I do, Anda harusnya, yaitu jujur dulu. Kita harus dapatkan kejujuran dari calon yang akan menjadi pasangan kita. Menjadi pasangan Anda, maksud saya. Karena itu adalah seumur hidup dan no way return, artinya nggak bisa kembali ulang lagi kalau sudah satu kali tadi. Oleh karena itu, penting untuk terbuka dan jujur, untuk membukakan latar belakangnya, masa lalunya. Nah, itu yang saya katakan bahwa alasan kenapa orang berbohong karena dia merasa malu. Alasan yang ketiga adalah karena dia tidak ingin menyakiti orang lain. Mungkin menurut dia, kalau dia jujur, itu akan menyakiti hati orang lain. Atau menyakiti hati pasangannya. Nah, Anda takut Anda akan mematahkan hatinya pasangan Anda. Melukai dirinya jika mengungkapkan kebenaran kepadanya. Nah, ini akan menjadi bom waktu sebenarnya. Dan ini akan menjadi bumerang bagi hubungan yang dijalani. Kalau Anda berpikir Anda berdusta, tujuannya karena tidak ingin menyakiti orang lain.
Saya cuma mau katakan bahwa saudara, Anda harusnya tidak melakukan hal seperti itu. Ada alasan lagi yang berikutnya, yang keempat adalah karena dia tidak ingin dihakimi. Seolah-olah kalau dia ngaku dan kasih tahu, takutnya dia dihakimi. Ada beberapa orang tidak membiarkan orang lain tahu rahasia terdalam mereka, yang dapat membuat orang lain nanti akhirnya membuli mungkin, menghakimi, menjelek-jelekan. Nah, sikap ini kemudian memunculkan keinginan untuk jadinya dia mau berbohong, agar dia dapat menutupi kekurangannya atau rahasia yang dia sembunyikan. Ini situasi yang berbahaya sekali kalau punya konsep seperti ini. Ini alasannya keempat. Alasan yang kelima kenapa seorang berbohong adalah karena ini cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang adalah apa? Berbohong. Karena kebalikannya, kalau mau ngomongin kebenaran, itu rumit, itu sulit. Karena itu bisa mempengaruhi kehidupan secara negatif. Kalau kita ngomong jujur, justru yang datang yang negatif. Makanya kita lebih baik, ya udahlah kita bohong aja lah. Nah, kita cenderung karena ketakutan, maka alhasil kita lebih mudah ke arah berbohong. Itu adalah jalan yang paling baik menurut kita untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Contoh soal misalkan ketika orang berdagang deh, cari untung ketika berdagang. Biasanya saudara bisa kita lihat baik-baik di sini, orang seringkali berpikir bahwa ya namanya dagang Pak Pendeta kan gitu. Jadi kalau kita nggak cari untung, ya bukan berarti saya katakan berdagang nggak untung, silakan. Tapi seringkali cara orang-orang yang berdagang mereka dengan tipu daya. Misalkan kalau ada orang yang berdagang yang bisa ditawar, ketika ditawar jawabannya adalah biasanya gini, ya modalnya aja belum dapat gitu. Padahal ketika dia ngomong modalnya belum dapat itu udah untung. Seringkali seperti itu, tapi tidak berarti semua orang yang berdagang itu dusta, tidak. Tapi yang saya mau katakan, seringkali disinilah orang paling cari cara yang paling mudah. Itu alasannya. Pengen kenapa seseorang mau berbohong. Alasan yang terakhir, alasan yang keenam adalah karena dia tidak menghormati diri dia sendiri sebenarnya. Pada dasarnya ada banyak orang yang tidak menghargai dirinya sendiri. Makanya kenapa dia mau berbohong. Karena Anda tidak berpikir bahwa Anda memiliki jawaban yang cukup meyakinkan untuk orang lain. Sehingga akhirnya Anda berbohong. Anda nggak yakin akan diri Anda sendiri. Anda tidak menghargai diri Anda sendiri. Itu merupakan tanda bahwa kita tidak menghargai diri kita pada waktu kita berdusta. Karena kita nggak bisa yakinin orang, udahlah kita bohong aja. Karena kita berpikir, ya sudahlah saya nggak punya jawaban yang tepat buat orang itu. Nah, ini alasan yang keenam. Berarti alasan inilah yang harusnya menjadi pelajaran buat kita. Kenapa seorang mau berbohong. Nah, dahulu saya pernah diberitahukan oleh seseorang. Ada orang yang senior lah, rohani. Yang beritahukan kepada saya bahwa menjaga nama baik itu yang terpenting katanya dia. Dia bilang katanya, saya harus menjaga nama baik, itu yang terpenting. Dalam bagian peranan kehidupan seseorang. Khususnya, dia katakan bila seorang menjadi pemimpin, makanya dia harus jaga nama baiknya. Sehingga saya jumpai saudara, karena berusaha menjaga nama baik, akhirnya langkah dan upaya apapun akan dilakukannya. Untuk apa? Demi menjaga agar namanya tetap baik di pemandangan orang-orang lain. Itu yang dia lakukan. Nah, kita berusaha menjaga label diri. Seolah-olah itulah yang menjadi penentu kehidupan dan menjadi penentu masa depan. Seolah-olah nama baik itulah yang akan menentukan masa depan dan menentukan kehidupan kita. Saya berikan tulisan seperti ini, saudara, bahwa sometimes you win, sometimes you learn. John Maxwell menuliskan sebuah buku ini. Saudara bisa baca buku ini, sungguh sangat bagus. Kadangkala kita menang, tapi kadangkala kita juga harus belajar pada waktu kita tidak mengalami kemenangan. Dengan kata lain, saya katakan sama saudara bahwa kalau kita mengimani bahwa Yesus adalah sebagai juru selamat kita, maka seharusnya kebohongan bukanlah apa yang Allah harapkan dari kita. Kalau kita mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan kita, harusnya kita bebas dari hidup dalam kebohongan. Kita tidak mau lagi hidup dalam area seperti itu. Kita harus sudah keluar dari area itu. Ingat baik, sebulan ini kita bicara tentang integritas. So, kita penting sekali mengerti akan hal ini. Saya cuma mau katakan sama saudara bahwa
Ini penting. Kenapa sih Allah tidak mau kita berbohong? Apa sih alasannya? Kenapa sih Tuhan nggak mau kita berbohong? Saya catat bahwa alasan yang pertama, karena berbohong itu bertentangan baik dengan hukum kebenaran, juga hukum kasih. Karena berbohong itu bertentangan dengan hukum kebenaran. Berbohong juga bertentangan dengan hukum kasih. Tuhan nggak mau kita hidup di dalam kebohongan. Karena ini akan bertentangan tentunya. Alasan yang kedua kenapa Tuhan tidak mau kita berbohong, karena berbohong itu tidak adil dan cenderung akan menghancurkan iman dan menghancurkan persahabatan. Kalau saudara punya teman tukang bohong terus, saudara mau berjalan dengan orang yang seperti ini? Kalau saudara udah buat janji sama orang itu, tapi akhirnya dia banyak kali ngebohongin saudara. Saya katakan sama saudara bahwa berbohong itu tidak adil dan cenderung akan menghancurkan iman. Makanya orang-orang yang dusta sulit untuk beriman. Dia selalu akan berpikir hal yang negatif lagi. Dia akan selalu berpikir hal-hal yang salah terus dalam diri dia. Nah, karena itu Allah tidak ingin kita hidup di dalam yang namanya kebohongan. Alasan yang ketiga mengapa Tuhan tidak mau kita berbohong adalah karena berbohong akan menjadikan kita, ini dia, maaf ya, serupa dengan iblis yang adalah bapa segala dusta. Ya, Injil Yohanes pasal 8 mengatakan demikian. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, kalau Allah tidak mau kita berbohong, dia punya alasan-alasan ini. Nah, pahami baik, kalau begitu, mari kita tidak usah berbohong lagi. Mari kita jadi seorang yang mau hidupnya berubah. Ingat baik, perubahan harus terjadi sebagai manusia baru. Ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang terjadi pembaharuan dalam kehidupan setiap kita. Nah, ini perlu dilatih, saudara. Saya tidak mengatakan bahwa seseorang jadi manusia baru langsung berubah total seperti membalikan telapak tangan, tidak. Tetapi artinya ada satu perubahan-perubahan yang dapat dilihat. Ada satu kemajuan, ada satu grafik yang kelihatan, gitu loh. Kita terus mengalami kemajuan. Saya berdoa saudara terus mengalami kemajuan di dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk, yaitu di dalam langkah apa sekarang yang harus kita lakukan agar kita menang atas kebohongan. Saya sudah jelaskan alasan daripada kebohongan. Kenapa seorang berdusta atau seorang berbohong. Lalu mengapa Tuhan tidak ingin kita berbohong? Dan sekarang saya masuk dalam poin ini. Langkah apa yang harus kita lakukan agar kita menang atas kebohongan? Ini latihannya. Yang pertama adalah kita belajar untuk jujur. Wow. Belajar untuk apa? Jujur. Hidup ini belajar. Ya, kita perlu belajar untuk jujur. Matius 5 ayat 37 berkata begini. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Belajar untuk berkata jujur. Tidak harus segala sesuatu kita katakan mampu semuanya. Nggak harus semua kita katakan bisa. Terkadang kita perlu menyadari bahwa kita ini tidak selalu hebat di segala area. Percayalah, kita juga tidak selalu mampu di berbagai bidang. Ya, kita perlu jujur mengakui akan kekurangan dan ketidakmampuan kita. Untuk apa? Untuk mau belajar dan bekerja sama dengan orang lain. Dan ketika kita belajar bekerja sama dengan orang lain, itu untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kita. Nah, kita akui saja. Nggak apa-apa, saudara. Jangan saudara jadinya kita merasa bahwa kalau saya ngaku, nanti kelihatannya bodoh. Oh tidak, saudara. Ketika kita belajar untuk jujur, maka sesuatu yang berbeda terjadi. Saya kasih tulisan ini buat saudara bahwa bersikap jujur berarti Anda tidak perlu takut dinilai oleh orang lain. Jujur, nggak apa-apa. Kalau memang kita nggak bisa di area itu, kita malah belajar, saudara. Justru lebih baik kita jadi bisa belajar. Karena saya kasih quote ini, saudara, bahwa akan selalu ada orang lain yang lebih hebat dan lebih mampu dari kita. Selalu akan ada itu. Jadi, nggak usah tersinggung, nggak usah merasa insecure, karena kita perlu kejujuran, dan kita perlu jujur sama diri kita sendiri. Yang kedua, saudara, langkahnya yang kita perlu pelajari adalah apa? Kita perlu belajar untuk ini dia, menepati janji. Sama-sama katakan dengan saya, menepati janji. Ya, sulit ya kadangkala menepati janji. Tapi ini namanya belajar. Kita perlu belajar untuk menepati janji. Amos pada pasal 3, pada ayat 3 dikatakan begini. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Lihat, kitab ini mengatakan, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?
Bila Anda berjanji, belajarlah untuk tepati janji. Ya, bila kita berjanji, belajar tepati janji itu. Jika Anda membuat suatu komitmen, ya, Anda punya komitmen nih, hormatilah komitmen itu. Jangan dilanggar. Khususnya bagi pasangan suami istri, begitu Anda punya komit, pegang itu, perjanjian itu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Hormati perjanjian itu. Hormati komitmen itu. Jika Anda menerima suatu tanggung jawab, Anda mengatakan, iya Pak, saya mau di area ini, saya mau bertanggung jawab di area ini. Kalau begitu, jalankanlah. Jangan di tengah jalan, tahu-tahu ada kepentingan yang lain, kita abaikan. Ini makanya kenapa kita penting belajar mengenai nilai dan integritas, ini penting. Maka dari itu kita perlu belajar untuk tepati janji kita. Jalankan. Ini memang bukanlah perkara yang mudah, tetapi bukan berarti ini tidak bisa dijalani dan tidak bisa dilakukan. Saya beri contoh, saudara, orang yang tidak tepat janji adalah siapa? Di dalam Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-5, saudara pernah membaca tentang Ananias dan Safira. Mereka pikir, mereka hanya berbohong kepada Petrus saja tentang masalah jual tanah mereka. Tidak masalah sebenarnya, tanah itu tanah mereka. Kalau mereka jual dengan hasilnya mereka cuma kasih separuh, ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Tapi persoalannya mereka ngasih separuh, tapi ngomongnya ini seluruh hasil penjualan tanah kami serahkan kepada pelayanan gitu. Padahal itu cuma kasih separuh. Dari sini maksudnya, makanya Petrus berkata, engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah, pada ayat yang keempat dari Kisah Rasul pada pasal yang ke-5. Di sini menjadi contoh buat kita. Artinya, lihat baik-baik. Kalau kita bilang tepat janji, ayo kita belajar untuk tepat janji. Kita belajar dari firman Tuhan. Ada begitu banyak contoh. Alkitab kita itu terbuka, saudara. Yang benar diceritakan, orang-orang yang berhasil berjalan dalam kebenaran. Orang-orang yang gagal pun juga dituliskan di sana. Untuk apa sih? Untuk jadi pembelajaran bagi kita sebenarnya. Bahwa ada orang-orang gagal. Alkitab memberikan contohnya. Tapi saya percaya bahwa selama kita hidup, tetap ada kesempatan untuk dipulihkan, untuk diubahkan. Langkah yang ketiga, apa kita pelajari lagi? Untuk kita menang atas kebohongan, itu belajar untuk tidak menganggap diri kita selalu benar. Itu dia. Kita seringkali menganggap bahwa yang paling benar adalah kita. Orang lain yang salah terus. Kita egois memenangkan diri kita sendiri. Padahal Roma pada pasal 3, pada ayat yang ke-10, berkata begini, saudara. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mari ulangi lagi sama-sama dengan saya. 3, 2, ya. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Alkitab telah menulis tidak ada seorang pun yang tidak pernah melakukan kesalahan. Siapapun orang di muka bumi ini, pasti bisa buat kesalahan. Makanya di dalam suatu rumah tangga sebenarnya, saudara yang kasih Tuhan, bukan sekedar suami istri yang saling mencintai. Pasti harus mencintai. Jangan menikah juga kalau nggak ada cinta, buat apa? Tapi jangan stop sampai di situ. Rumah tangga itu bukan cuma suami istri yang saling mencintai, tapi juga suami istri yang saling mengampuni. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun juga, pasanganmu tetap akan masih bisa buat kesalahan. Ya, selalu akan bisa buat kesalahan. Tapi disitulah pasangan untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Karena bagaimanapun tetap ada kesempatan bisa buat salah. Ya, tetap bisa buat salah lagi. Makanya kita seharusnya tidak menganggap diri kita yang paling benar. Seringkali, saudara, karena seseorang tidak mau disalahkan, timbul ide akhirnya. Untuk apa? Untuk berbohong. Karena dia nggak mau disalahin. Dia merasa dirinya benar. Di sini kita perlu belajar untuk mengakui kesalahan. Kalau kita salah, ya ngaku saja. Kita punya kesalahan. Dan kita menerima itu sebagai apa? Sebagai pembelajaran. Agar apa? Agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Nah, kebiasaan seseorang untuk menyalahkan orang lain ini, itu sama saja dengan yang namanya kesombongan sebenarnya. Karena dia tidak mengakui kesalahan dia. Berarti dia sama menyembunyikan apa yang dia lakukan, dia salah, dia tidak berani mengakuinya. Ini sama saja dengan kesombongan, namanya kebiasaan menyalahkan orang lain. Maka penangkal atau caranya menangkal sikap yang menyombongkan diri sendiri adalah dengan apa sebenarnya? Yaitu dengan bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus.
Yang seperti apa? Kolose 3 ayat 12 sampai 14 memberikan petunjuk, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, yaitu penuh belas kasihan, ya kan? Penuh belas kasih, di dalam kemurahan. Artinya dia melakukan yang buat orang lain, kerendahan hati, ada kesabaran, ada pengampunan, dan ada di dalam kasih. Saya percaya bahwa ketika kita orang Kristen terbiasa dengan penyembahan. Pada waktu penyembahan kita mengangkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa penyembahan itu tidak sekedar saja kita mengangkat tangan. Tapi penyembahan juga kita perlu turun tangan. Maksudnya bagaimana? Seringkali kita hanya fokus kepada Tuhan saja, tapi kita lupa bahwa kita juga perlu lihat lambang salib. Salib itu ada 2 cross garis, yang satu vertikal ke atas, itu hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi ada satu garis yang mendatar, saudara. Yang horizontal. Itu adalah apa? Hubungan sesama manusia. Seringkali kita mengabaikan area yang ini. Ya kan? Padahal harusnya kita bisa mendekati kepada manusia yang lain. Kita bisa menjangkau manusia yang lain. Nah, dari sini saya beri tulisan, jika kita mau memperhatikan sesama kita dengan tulus, maka kita tidak perlu lagi berusaha membuat mereka terkesan dengan cara apapun. Kita perlu melakukan turun tangan untuk menjamah dan menjangkau orang-orang sekitar kita. Yang terakhir, yang keempat, yaitu langkahnya belajar adalah apa? Belajar menyadari bahwa diri kita berharga. Katakan bahwa diri saya berharga. Ya, Yesaya 43 pada ayat yang keempat A dikatakan begini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Nah, perlunya kita menyadari bahwa kita ini diciptakan yang segambar dengan Tuhan. Ingat tadi, yang poin yang keenam, alasan kenapa seorang berbohong, dia tidak mengasihi diri sendiri. Hari ini justru saya katakan, kita perlu belajar menyadari bahwa kita ini berharga di matanya Tuhan. Kita perlu menyadari akan hal ini. Sehingga kita sadar bahwa kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Maka kita akan melaksanakan bagian serta rencana-rencana Tuhan yang besar di dunia ini. Tuhan punya rencana besar dan Tuhan ingin pakai Anda. Maka pakailah semua potensi yang ada di dalam dirimu. Kembangkan itu semuanya. Dengan demikian kita semakin melihat Tuhan bekerja melalui kita untuk kita hidup dalam kemuliaannya Tuhan. Kita tidak mau berbohong lagi. Karena gambaran diri kita bukanlah iblis. Gambaran diri kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Ingat baik, Tuhan gak suka kita berbohong. Karena itu merupakan gambarannya iblis. Nah, sekarang sadari bahwa kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Berarti kita bukan gambaran iblis lagi. Melainkan kita gambarannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kembangkan kemampuanmu. Dan saya katakan bahwa banyak orang mati membawa potensinya untuk terkubur. Padahal harusnya dia bisa mengembangkan potensinya dengan luar biasa. Nah, kita hidup dalam dunia persaingan yang ketat. Dan terkadang kita dapat begitu tergoda, saudara, untuk menggelapkan kebenaran. Agar kita dapat terus maju. Udahlah, lakukan segala macam cara karena persaingannya tingkat tinggi. No. Bukan itu. Hari ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Untuk kita bukan lagi hidup dalam kebohongan. Tapi kita hidup menjadi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan. Diberi integritas. Kita tidak mau lagi menjadi orang-orang yang seperti orang dunia kebanyakan yang dilakukannya. Akan tetapi, kenikmatan sesaat saudara di dalam kebohongan, itu tidak ada artinya apabila dibandingkan dengan keuntungan jangka panjang karena mengatakan kebenaran. Orang-orang yang mengatakan kebenaran, dia punya keuntungan yang jangka panjang. Saya berdoa buat saudara bahwa dalam perjalanan kehidupan Anda, bukan kehidupan yang biasa-biasa, tapi kehidupan Anda kehidupan yang luar biasa. Anda di rumah, kita semuanya tetap ada di rumah, tapi kita percaya bahwa kemuliaan Tuhan ada bersama dengan kita. Kita belajar hari ini tentang, yaitu namanya tidak lagi hidup di dalam yang namanya kebohongan. Saya berdoa saudara diberkati. Saya berdoa saudara tetap sukacita. Mari kita ambil firman Tuhan ini. Dan mari kita berubah. Dan marilah kita menjadi pribadi yang sama seperti Yesus. Yang semakin hari semakin diubahkan di dalam kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami diberkati dengan bagian firman Tuhan yang luar biasa. Kami diingatkan, kami diteguhkan, dan kami percaya bahwa kasih karunia, berkat pertolongan mujizat Tuhan senantiasa ada bersama dengan setiap kami. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap anak-anak Tuhan yang menyaksikan acara ini, mereka diberkati, mereka bersuka cita, mereka berbahagia, dan mereka menyadari bahwa Tuhan ciptakan kami, yaitu untuk menjadi segambar seperti Tuhan. Maka kami menyadari bahwa bukan lagi kami hidup dalam dusta kebohongan. Kami tidak perlu takut orang menilai kami seperti apa. Tapi kami bergerak di dalam yang namanya kejujuran. Kami bergerak yaitu di dalam yang namanya petunjuk firman Tuhan. Kami mau mengubah kehidupan kami
Sehingga kehidupan kami yang dahulu, kebiasaan yang salah, kami ganti dengan kebiasaan yang baru dan kebiasaan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa buat bangsa ini. Dari pemerintah pusat sampai daerah semua diberkati. Ya, bahkan Indonesia dari Papua sampai dengan Aceh juga diberkati Tuhan. Doa kami Indonesia penuh kemenangan kemuliaan Tuhan. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan ada bersama dengan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Saatnya kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Dan aku berdoa, biarlah setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, tetap sehat. Imunitas mereka juga diberkati. Dan tidak ada seorang pun yang sakit-sakitan. Pertolongan Tuhan ada bersama dengan setiap kami. Maka aku berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan berlimpah atas setiap kami. Aku berdoa Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bahkan juga aku berdoa agar tim medis sebagai garda terdepan juga mereka tetap sehat, tidak ada yang terdampak virus, mereka tetap sehat dan mereka diberkati Tuhan di dalam kuasa Tuhan, mereka diproteksi bersama dengan keluarga mereka. Dan saatnya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami percaya kami menerima segala berkat Tuhan yang luar biasa. Kekasih Kristus, arahkan hati. Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan dalam kekudusan, ingatlah perkara ini Tuhan Yesus Kristus pasti buat engkau berhasil. Diangkat Tuhan, kau naik ke atas bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati. Sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cita kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini, sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa minggu depan, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom.